Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Bin. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah seperti ini. Berusaha sehat. Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan segera sembuh, sehat dan jangan lupa untuk tetap semangat. Amin. Oh iya, Bu Dwi, pada siang ini Bu Dwi kemarin sempat bilang sama saya, katanya Bu Dwi mempunyai masalah ya? Ada Iya. sesuatu yang ingin diceritakan kepada saya. Kalau boleh tahu apa ya Bu Dwi? Ini saya itu ada sedikit merasa kurang pas, kurang sesuai, ada yang mengganggu setiap hari. Saya kan setiap hari kan mengajar anak-anak kecil. Itu ada sedikit masalah di waktu melaksanakan pembelajaran di sekolah, seperti itu. Oh gitu. Bu Dwi, terima kasih untuk ceritanya. Tujuan yang diharapkan Bu Dwi ketika kita nanti melakukan coaching ini, kira-kira harapannya Bu Dwi apa nanti setelah kita melaksanakan ini? Ya, saya inginnya nanti ke depannya saya bisa menemukan solusi dan bisa mengatasi masalah saya. Mohon maaf ya, saya ulangi lagi. Nanti saya harapannya ke depannya nanti menemukan solusi dan mendapatkan ide-ide baru untuk mengatasi masalah saya, dan saya bisa nanti bisa menyelesaikan masalah saya dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah setiap hari. Seperti itu. Oh iya. Menurut Bu Dwi, hal apa saja yang membuat pembelajaran yang ada di kelas Bu Dwi itu kurang antusias atau kurang baik? Ini Kira-kira apa? saya sampai ceritakan setiap hari itu kan saya mengajar anak-anak, mendampingi mereka bermain, belajar, tanpa disadari atau enggak, mereka anak-anak kecil, saya kan mengajar di anak usia dini, mereka itu mengucapkan sesuatu itu secara refleks gitu, kadang juga disengaja, itu mengatakan hal-hal yang kotor. Nah, itu bagi saya kan sesuatu yang tidak bagus, apalagi masih anak usia dini, harusnya sebaiknya kan mengatakan hal-hal yang baik, yang sopan, seperti itu. Nah, itu bagi saya sebagai pendidik ketika mendampingi mereka bermain, belajar, kok ada yang kurang pas. Wah, ini anak kecil kok berkatanya sudah seperti itu, berkata kotor, berkata jorok, yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh mereka. Oh iya, betul sekali Bu Puji. Memang kalau saya ambil kesimpulan dari masalahnya Bu Puji tadi, jadi intinya bahwa murid-murid yang ada di sekolahan panjenengan itu ada yang secara refleks, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang berbicara kurang pas atau kurang pantas, begitu ya Bu Puji? Iya, Bu Bin. Saya pernah sih sudah langsung anaknya saya dekati. Kenapa kok berkata seperti itu? Mereka juga menceritakan, katanya ada yang disuruh temennya satunya seperti itu. Tapi juga nanti ke depannya mau ada tindak lanjut, rencana saya seperti itu. Oh, bagus sekali. Kira-kira apa Bu Puji yang membuat murid-murid yang ada di sekolahan panjenengan itu bisa berkata yang tidak sesuai seperti itu? Menurut panjenengan apa yang mendasari? Nah, setelah saya mendekati salah satu murid itu, saya tanya langsung,
itu jawabannya ini. Dia itu apa? Mencontoh dari temennya. Nah, itu yang saya tidak pas. Itu seperti itu. Terus saya itu langsung setelah mendekati salah satu murid saya yang kurang pas ucapannya itu, saya mengklarifikasi kepada teman yang lainnya juga. Ternyata temannya yang satu kelas itu tidak ada yang menyuruh si A itu untuk mengatakan ucapan yang tidak pas tadi. Seperti itu. Oh begitu. Oh iya. Kira-kira apa Bu Puji yang membuat siswa-siswa panjenengan nanti supaya bisa merubah perlakuannya yang dulunya sering berbicara kasar, berbicara tidak pantas, kemudian anak-anak supaya bisa berkata yang baik sesuai dengan harapan kita. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Yang akan saya lakukan ke depannya yaitu yang pertama setelah melakukan pendekatan itu, saya menasehati murid saya itu, si A itu, dan memotivasi untuk selalu berkata yang baik, yang sopan, yang bisa dicontoh berkata yang sepantasnya untuk anak usia seperti itu dan tidak berkata kotor. Mungkin di sisi lain nanti saya akan menggali informasi dulu ke lingkungannya, terutama lingkungan keluarga. Saya akan menggali informasi kepada terutama orang tuanya, bagaimana apa yang dilakukan anak di rumah, apakah juga seperti itu yang akan lakukan ke depannya nanti. Iya betul, hebat sekali Bu Puji ya. Ternyata Bu Puji juga sudah menemukan akar dari permasalahan tersebut dan juga solusi dari permasalahan tersebut. Kalau boleh tahu Bu Puji, siapa saja yang berperan dalam upaya memperbaiki karakter siswa tersebut. Jadi tadi kan diceritakan Bu Puji bahwa banyak sekali anak-anak sekarang yang berkata yang kasar istilahnya ya, yang tidak sesuai. Nah, yang membantu Bu Puji supaya hal tersebut bisa menjadi lebih baik itu kira-kira siapa saja? Nah, ini saya banyak membutuhkan dukungan ketika di sekolah. Saya melibatkan saya sebagai pendidik dan secara langsung murid dan juga teman sekelasnya. Untuk selanjutnya ketika saya melakukan mencari informasi, saya pengennya silaturahim kepada wali murid, orang tua si anak tersebut. Tentunya saya ingin mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Saya akan minta izin untuk silaturahim ke orang tuanya dan juga saya akan bekerja sama dengan orang tua si anak tersebut. Betul, hebat sekali rencana yang akan dilaksanakan Bu Puji, mudah-mudahan berlangsung dengan baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa komitmen Bu Puji terhadap rencana Ibu saat ini? Insya Allah komitmen yang akan lakukan, saya akan berusaha untuk memperbaiki, merubah karakter mereka menjadi yang lebih baik. Nah, saya yakin saya pasti bisa. Saya sebagai pendidik, saya di sekolah bisa dikatakan sebagai ibunya mereka. Itu di sekolah anak-anak adalah tanggung jawab saya. Jadi saya bisa dikatakan sebagai orang tua mereka. Apa yang dilakukan mereka, yang diucapkan mereka adalah tanggung jawab saya. Maka sudah sepantasnya saya mendidik mereka hal-hal yang baik. Komitmennya yaitu saya ingin menanamkan karakter yang baik kepada mereka, kepada anak-anak. Ya, bagus sekali Bu Puji. Saya sangat mendukung dengan rencana yang akan Bu Dwi laksanakan. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Begitu Bu? Ya, terima kasih banyak atas pendampingannya.
Iya, sama-sama Bu Puji, memang itu sudah tugas saya. Mudah-mudahan kita sebagai seorang pendidik bisa menjadi pendidik yang baik dan menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Terima kasih juga. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pengamat. Terima kasih. Bagaimana Bu Rasmi? Baik, terima kasih waktunya Bu Bintari. Dari apa yang tadi Bu Bintari dan Bu Dwi laksanakan untuk praktek coaching, tadi saya sudah menangkap untuk kesadaran penuh dalam artian fokus pada coachingnya, kemudian mendengar aktif juga sudah baik. Lalu untuk pertanyaan yang berbobot, saya rasa juga sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah mencerminkan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.